Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, tentunya berbahagia sekali pada episode yang pada hari ini saya masih bisa menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik, pada episode manajemen malam hari ini tentunya saya sudah memiliki tema yang akan kita bahas untuk malam hari ini, yaitu temanya adalah meditasi. Meditasi dalam pandangan umum dan juga dalam pandangan Buddhisme. Nanti kita akan sedikit membandingkan ya bagaimana pandangan meditasi secara umum dan bagaimana pandangan meditasi secara Buddhisme, apakah nanti ada kesamaan ataukah ada perbedaan dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas bersama. Dan juga tentunya untuk narasumber yang saya hadirkan pada malam hari ini tentunya juga sangat luar biasa. Jadi langsung saja saya perkenalkan untuk narasumber kita pada episode manajemen malam hari ini, yaitu saya sudah bersama dengan Bante Dhammawijayo Mahadeva. Ya, Sukihonto, Namo Buddhaya, kebahagiaan menjadi milik kita bila mana kita bersama-sama memiliki kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita yang merupakan jalan membawa damai dan bahagia bagi kita bersama. Beliau nanti akan memberikan kita wawasan mengenai meditasi secara umum dan juga secara Buddhisme. Jadi pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, sungguh Anda harus menyimak pembahasan pada malam hari ini dengan baik ya, karena nanti kita jadi tahu bagaimana meditasi secara umum dan juga secara Buddhisme. Seperti itu. Baik, langsung saja nih Bante. Kita mulai dari pengertian meditasi terlebih tentang meditasi secara umum. Mungkin mengerti bahwa meditasi adalah semedi begitu Bante, atau samadhi begitu. Ada orang yang mengatakan semedi dan lain sebagainya. Jika menurut Bante, pandangan umum sendiri mengenai meditasi apakah sudah tepat atau belum begitu Bante, dari pandangan orang-orang umum? Ya, kalau kita bicara masalah itu bisa dikatakan secara dunia masih kurang lengkap. Karena mereka itu kan hanya membutuhkan untuk kepuasan dalam kehidupan mereka. Jadi kan yaitu bagaimana masakan jadi enak, ini termasuk meditasi. Bagaimana kita bisa ngelayan orang di toko supaya orang itu bisa senang dan mau membeli sama kita, itu juga termasuk cara berpikir kita supaya mereka itu senang gimana. Ini juga termasuk salah satu meditasi. Dokter gigi juga begitu, dia mau memperbaiki giginya pasien, itu juga harus konsentrasi ini harus bagaimana untuk memperbaikinya. Itu secara umum seperti itu. Tetapi kalau setelah kita analisa, meditasi itu bukan hanya untuk kerja seperti itu. Meditasi itu sesungguhnya diharapkan oleh semua orang yang punya pikiran, siapapun juga ingin damai dan terkendali. Kalau kita manusia itu sudah tidak damai, tidak terkendali, jadi pikirannya sudah kotor, jelek, bingung, stres, frustrasi, yang diucapkan juga kotor, yang jelek, yang kotor, yang membuat orang menderita nantinya. Maka dari itu sumber utama penderitaan dari manusia di dunia ini dari pikiran kita terlebih dahulu, sehingga kalau kita menderita, kita juga membuat penderitaan bagi pihak yang lain. Tetapi kalau kita memahami bahwa sesungguhnya manusia itu harus berusaha untuk memperhatikan pikirannya sendiri, diciptakan bagaimana kita bisa tenang dan damai itu. Kalau tiap-tiap individu mampu menciptakan dirinya damai dan bahagia, sudahlah, dunia ini sudah akan damai dengan sendirinya. Tujuan agama satu, bagaimana menata dirinya sendiri supaya dia bisa menciptakan kedamaian di dalam lingkungannya. Kalau dia sudah menciptakan kedamaian dalam lingkungannya, bagaimana dia bisa menciptakan damai ke dalam dirinya sendiri. Kan tiap-tiap agama mengatakan agama kita itu damai loh, indah loh, tapi kenyataannya mereka nggak damai. Kenapa? Mereka kurang meditasi. Maka dari itu yang dikatakan meditasi ini bukan berarti juga hanya untuk umat Buddha, tetapi untuk semua orang yang memahami pikiran itu perlu dilatih. Dilatih, dikendalikan, bagaimana membiasakan berpikiran positif, bagaimana kita bisa membiasakan
pikiran kita tenang dan damai setiap saat, dan yang paling bagus bersih, membersihkan terus, dibersihkan. Jadi bukan menambah kekotoran. Kalau kita nambah kekotoran, nafsu kita dikembangkan, kebencian kita dikembangkan, kita dikasih ajaran-ajaran yang membodohin kita, nah itu namanya cara mengajarkan yang salah. Maka dari itu kita harus pandai-pandai, siapapun juga. Setiap detik, setiap menit itu isi pikiran kita dengan sesuatu yang sangat-sangat positif. Supaya kita ini pandai mengarahkan pikiran, pandai membangkitkan energi positif, dan itu akan menunjukkan bahwa kita menciptakan aktivitas atau karma-karma positif tiap detiknya. Misalkan ya, kita umat Buddha ya ucapkan Buddho, Buddho waktu kita berjalan, waktu kita berlari, waktu kita duduk di mobil, waktu kita kerja apapun juga di sawah, pikiran tetap bekerja ya kita ucapkan aja Buddho, Buddho, Buddho. Jadi selama dia ada Buddho, sesungguhnya itulah yang dikatakan Sang Buddha, di mana munculnya pikiran positif, disitulah sumber kebahagiaan kita. Jadi kita sudah jelas, kalau kita mau menciptakan kebahagiaan itu jangan mengharapkan di luar bahagia, ciptakan ke dalam diri kita. Mampukah kita menciptakan pikiran positif sehingga kita selalu bahagia dimanapun juga? Itulah yang dikatakan, siapapun yang menjalankan setiap detik, setiap langkah, setiap duduk, setiap tidur, di mobil, kerja apapun juga, jangan lupa ucapkan Buddho, Buddho, Buddho. Itu sudah merupakan meditasi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita sudah mampu menciptakan kebahagiaan, sehingga dengan demikian surga sudah kita ciptakan di dunia ini. Jangan tunggu nanti mati masuk surga, terus kita dibujuki sing ngomong guru mate kok bisa masuk surga, itu tidak usah percaya sama mereka. Ikut agamaku jamin masuk surga. Sudahlah. Kita harus tahu, siapapun juga kalau sudah mampu memiliki pikiran positif, bahagia di dunia ini, mereka itulah yang akan berlanjut ke alam yang bahagia. Kalau sekarang dia cuma ngomong surga-surga, tapi awake dhewe juga sering benci lah, nafsunya gede lah, bingung sendiri, stres sendiri. Sudah negatif, ya kelanjutnya juga pasti negatif. Jadi jangan percaya dengan orang untuk ngomong surga-surga terus-menerus. Itu semuanya hanya penjual jamu lah. Jadi kita umat agamawan itu harus pandai. Siapa yang menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dan menciptakan kedamaian untuk pribadi, dan juga mengajak mereka jalankan seperti ini, Anda pun akan mendapatkan surga di dunia ini. Jadi sama-sama, tidak usah pakai merek agama apapun juga. Yang penting lakukan, bangkitkan pikiran positif. Pasti kamu bisa menciptakan ini 20 jam positif terus. Berarti Anda sudah mampu memimpin pikiran kamu di dunia ini bahagia. Kalau kamu nanti tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di alam selanjutnya, ya kita harus introspeksi, ada energi negatif apa yang menyebabkan kita tidak bahagia. Nah itulah kelanjutannya, karena pada satu saat kalau kita mau mati, pikiran negatif bisa itu masuk sengsara. Maka itu kita harus hati-hati, eling dan selalu waspada di dalam aktivitas pikiran kita. Jangan lupa ciptakan, adakan terus-menerus pegangan yang mantap dan kokoh, Buddho, Buddho, Buddho setiap saat. Itulah yang dikatakan meditasi yang simple, sederhana, dan membangkitkan sifat-sifat agung di dalam batin kita, mengharapkan Buddha muncul dan berkembang di dalam batin dan pikiran kita ini. Itu yang mengatakan Buddha di dalam batin kita begitu kan. Itu kan khusus untuk umat Buddha atau umat agamawan yang lain juga, karena kan untuk umat agamawan yang lain mungkin Buddha kalimat seperti itu tidak bisa diulang di dalam batin. Sebetulnya begini ya, kita jujur aja. Harus mengerti dan paham sejarahnya. Sang Buddha itu bukan tubuhnya beliau. Siddhartha itu bukan dikatakan Buddha. Ketika beliau sudah mencapai pencerahan agung, di sini energi yang dibutuhkan beliau itu adalah kebijaksanaannya, yang mengolah pikirannya begitu bijaksananya sehingga dia menemukan kesadaran yang sempurna dan
disitulah tempat bebasnya penderitaan. Jadi kita sesungguhnya mengharapkan kita juga punya tata kelola yang sama, kebijaksanaan, energi pikiran kita masuk dalam kesadaran yang sempurna. Disitulah damai dan hening, tidak ada penderitaan. Inilah yang sesungguhnya kata-kata Buddha itu maknanya seperti itu, pandai mengolah pikiran dengan kebijaksanaan sehingga dia bebas dari penderitaan. Kalau semua orang juga mau bebas dari penderitaan, tidak ada satupun maunya kan masuk surga toh. Kenapa kok harus menuju surga? Kalau kita bisa membebaskan dalam hidup ini tidak menderita lagi, ngapain kita tunggu lagi? Kan lebih bahagia saat ini daripada kita, oh Sang Buddha jamin kita masuk surga misalkan. Cuma selalu senang dan gembira, kenyataan kita gelisah, bingung, cemas, stres. Yang ngapain kan gitulah. Oke. Itu adalah meditasi ya yang tadi sudah Bante jelaskan ya. Jadi setiap saat kita mengembangkan energi-energi, kemudian pikiran-pikiran kita yang positif dengan mengucapkan Buddha dalam kita beraktivitas dari kehidupan sehari-hari, itu juga sudah merupakan salah satu bentuk meditasi seperti itu. Nah baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita seputar meditasi. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema meditasi dan juga masih dengan Bante Dhammawijaya Mahathera. Bante tadi di awal Bante sudah menyampaikan panjang lebar mengenai meditasi itu sendiri. Nah, tadi Bante menyampaikan bahwa dengan kita mengembangkan energi-energi yang positif di dalam batin dan pikiran kita, itu merupakan salah satu meditasi begitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya yaitu teknik Bante. Teknik dalam kita bermeditasi, karena saya sendiri pada saat bermeditasi belum paham mengenai teknik meditasi yang betul, yang sesuai dengan anjuran dari Sang Buddha, yang nantinya bisa mendorong pada saat meditasi kita bisa lama, kemudian benar-benar berkonsentrasi begitulah. Lantas teknik meditasi yang betul itu seperti apa Bante? Ya sesungguhnya semua orang itu maunya begitu, tetapi harus paham juga kita itu diciptakan oleh kebiasaan demi kebiasaan. Betul. Kalau kita tidak pernah membiasakan meditasi, sulit kita untuk mendapatkan kemajuan itu. Tetapi kalau kita sudah meditasi, kita harus ingat, Sang Buddha itu untuk mencapai kebuddhaan itu dia meditasinya 6 tahun. Iya. 6 tahun itu berarti dia sampai pada pernah 1 minggu duduk terus duduk sekuat-kuatnya yang dia mampu. Sampai 2 minggu dia puasa. Jadi dengan demikian beliau berusaha untuk membiasakan tenang lebih dalam. Maka dari itu kita kalau sudah demikian ya, kalau kita mau maju, otomatis sekarang kita bisa 30 menit. Kita harus memikirkan bagaimana kita bisa maju. Katakanlah tidak usah terlalu jauh-jauh. Aku bertekad tiap minggu aku naikkan 5 menit. Bisa enggak? Bisa toh, 5 menit bisa kok. Oh, kalau tiap minggu naik 5 menit aku pasti bisa. Tekad, jalankan dengan sungguh-sungguh. Hitunglah, tiap minggu 5 menit. 1 tahun kemudian itu 52 dikali 55 menit 260 plus 30 berarti kita 270 menit. 290 menit kita sudah bisa duduk meditasi. Jadi itu dibiasakan makin dalam, makin lama, karena kita dalam katakan 30 menit kita meditasi, mungkin kita bisanya 3 menit konsentrasinya. Seolah dilihat, wah 20 menitnya tuh lari sini, lari sana, lari situ. Kok sedikit yang aku dapat cuma 3 menit. Maka dari itu kalau kita 3 menit segitu, seandainya kita bisa 90 menit. 90 menit, kita 29 menit. 29 menit bisa konsentrasi. Mungkin kalau kita terus continue seperti ini, mungkin nanti bisa 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Makin lama makin kuat kita, karena itulah yang dikatakan perlu adanya pengorbanan untuk meditasi. Siapapun yang menjadi pertapa yang sungguh-sungguh, 1, tidur harus dikurangi.
meditasi harus diperbanyak, makan juga dikurangi. Ini namanya menaklukkan dirinya sendiri untuk semangat berjuang menemukan inti yang paling penting. Kalau dunia mengatakan materi yang paling penting, mereka kerja terus, kerja duit, kerja duit. Aku golek duit, inilah Tuhanku. Ya. Kan banyak yang bilang, inilah duit, inilah Tuhanku yang menciptakan segala-galanya. Akhirnya dia kerja terus, berjuang untuk mencari kekayaan. Tetapi kalau kita mengatakan ada yang lebih berharga daripada harta, itu adalah pikiran kita, lalu kita tidak pernah mengembangkan, tidak mau berjuang, ya bagaimana kita bisa maju? Maka itu kemajuan itu memang dibutuhkan trik dan teknik. Memperbanyak waktu untuk meditasi, dan setiap detik jangan lupa bangkitkan itu juga Buddha setiap saat, itu juga termasuk sangat membantu. Karena kita aktivitas di dalam bekerja keluar itu banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Daripada tadi misalkan dari kantor kita ke sini, atau dari rumah kita ke sini, ini sudah memakan waktu sekitar 30 menit misalkan. 30 menit apa yang kita pikirkan? Banyak. Kalau 30 menit ini kita ucapkan Buddha, 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 ternyata bisa loh 30 menit ucapan Buddha, Buddha, Buddha terus misalkan. Dipikir punya, wah ternyata aku bisa juga. Tidak nyeleweng kemana, daripada sepeda motor pikir sini, pikir sana, apa gunanya mikirin yang macam-macam. Mungkin ada yang mikir kapan ya dapat bojone. Itulah. Jadi kita nyeleweng terus pikiran kita, ya akhirnya itulah kita tidak fokus, tidak mengarahkan pikiran kita, pikirannya ingin yang ini, ingin yang itu. Nah, itu akhirnya kita tidak fokus, tidak pernah tenang. Maka itu kalau kita jalan dari rumah ke tempat kerja, ucapan Buddha, 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 ini sudah namanya kita sudah mantap dan kokoh di dalam melaksanakan. Dan lagi pula jangan menjadi kaku. Meditasi itu harus duduk sila. Ya, otomatis kalau bisa silakan. Tetapi kalau kita di rumah sendiri, karena kita sudah tua, bolehlah kita duduk di bangku, duduk kakinya di bawah, tangannya rileks santai. Yang penting kan bagaimana pikiran ini menyadari nafas kita. Menyadari nafas kita, sambil tarik nafas ucapan put, keluar nafas to. Tarik nafas put, keluar nafas to. Tarik nafas put, keluar nafas to. Kalau dikasih pengertian, Buddha itu artinya supaya kita pandai mengolah pikiran kita dengan penuh bijaksana untuk menemukan damai dan hening dengan sepenuh-penuhnya. Hanya itu tujuan kita. Bukan kata-kata untuk menemukan Tuhan, sudahlah. Orang yang bicara meditasi untuk menemukan Tuhan, aduh dari kenyataan. Gimana? Karena Tuhan itu bukan sesuatu yang dikatakan. Tuhan artinya itu, kalau batin kita sudah suci murni, itulah hakikat Tuhan yang maha suci. Kalau kita masih akeh bojone, wis aduh dari Tuhan. Tidak akan bertemu Tuhan, begitu ya Bante. Wong sing ngono kok digolek mau bertemu Tuhan. Kotor batinnya, dia nafsunya akeh. Aduh. Jadi harus mengontrol nafsu, begitu ya Bante ya. Ya itulah. Dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, bagaimana bisa membersihkan batinnya. Iya. Maka itu makin banyak nafsu, makin banyak penderitaan kita. Karena kita harus memenuhi keinginan istri kita satu, keinginan ada 10, yang ini juga 10, 40, APDW 10, 50, pusing keliling. Jadi begitu pemirsa ya, bagaimana cara kita menekan nafsu keinginan di dalam batin dengan bermeditasi, mungkin seperti itu. Jadi kita tidak ada lagi yang namanya nafsu-nafsu keinginan yang timbul di dalam batin, sebisa mungkin untuk ditekan atau dikontrol supaya nanti tidak terus berkembang menjadi nafsu-nafsu keinginan yang lainnya, begitu. Bante, berkaitan dengan yang tadi Bante sampaikan bahwa setiap minggu 5 menit waktu bermeditasi kita tingkatkan, begitu Bante. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang memiliki tekad bahwa hari ini saya harus bisa 30 menit tanpa mengganti posisi duduk seperti itu misalnya Bante. Nah kemudian di 20 menit tubuh sudah sangat kaku Bante, sehingga
membuat kita menjadi gelisah. Nah, artinya kan tekad kita yang 30 menit itu tadi tidak terlaksana dengan baik begitu Bante, karena di 20 menit kita sudah harus mengganti posisi kaki karena tubuhnya sudah tidak bisa lagi begitu Bante. Tubuh sudah sakit, kaki sudah sakit. Nah, ketika hal itu terjadi, apakah ada teknik khusus supaya kita tidak mengganti posisi kaki begitu Bante pada saat meditasi? Karena menurut saya ketika meditasi sedang dilakukan, yang paling sulit adalah mengendalikan tubuh supaya tetap pada posisinya begitu Bante. Begini, kita harus tahu di sanalah yang dikatakan kita perlu tekad yang kuat. Kalau kita sudah bertekad 30 menit ternyata ada gangguan, kaki kita kesemutan yang luar biasa. Saat itu yang dikatakan kita sedang mau melatih, mencoba, mampu tidak kita memenangkan tekad kita. Lalu kita juga berusaha terus menerus dengan sabar. Jadi kalau kita sudah begini, oh ternyata ini ada paramita juga, tekad ada, kesabaran kita juga ada, semangat kita sampai di mana. Dan di situ kita juga ada kesempatan untuk memiliki kebijaksanaan dengan mengerti, memisahkan. Ada perasaan yang tidak enak, sakit. Ada sesuatu yang tahu. Kalau batin yang tahu ini masuk ke sakit, kita kok tambah sakit. Tetapi kalau hanya sekedar only the knower, kita hanya sekedar masuk pada si pengetahu saja, tidak terpisah, tidak masuk kepada rasa sakit. Disitulah yang dikatakan, oh ternyata batin itu bisa dilatih untuk memisahkan. Ada sakit, ada yang gak enak ini, ada yang cuma tahu ada sesuatu yang terasa tidak enak itu. Jadi disitulah yang dikatakan latihan-latihan seperti ini, kesempatan kita melatih untuk bisa memisahkan antara sakit dan hanya tahu saja. Jadi dengan demikian kita tidak terpancing dengan perasaan-perasaan itu. Akhirnya kita nanti pada saat kalau tahu demikian ini, memisahkan seperti ini, disitulah yang dikatakan latihan meditasi itu akan mampu mengatasi pada satu saat nanti kita kalau sakitnya luar biasa. Inilah kesempatan kita masuk di dalam yang sadar sempurna, kita tidak terbawa oleh kesakitan itu. Maka itu di situ perlulah sabar, ulet, berjuang terus untuk mengatasi semua itu dengan sebaik-baiknya. Maka itu kalau kita tidak mau seperti itu, ya kita duduklah di kursi yang enak, yang rileks, tapi tegak. Yang penting bagaimana kita melatih pikiran ini bisa fokus ke nafas. Sambil terus-menerus diperhatikan dengan sabar, ucapkan Buddho, Buddho, Buddho. Karena Buddho itu sesungguhnya bisa kita ambil dengan dikatakan beliau mencapai kesadaran yang sempurna. Disitulah akan menemukan kedamaian yang sempurna. Maka itu kita ucapkan sadar, damai. Diambil sadarnya dan damainya. Jadi itulah yang akhirnya kita mengharapkan kita juga menemukan kesadaran masuk di dalam kedamaian yang sempurna. Kalau kita sudah mencapai seperti itu, kita sudah mencapai tujuan di dalam meditasi. Begitu pemirsa, jadi luar biasa sekali pembahasan kita mengenai meditasi bersama dengan Bante Dhammawijaya Mahathera. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema meditasi dan juga saya masih bersama dengan Bante Dhammawijaya Mahathera. Begitu. Kemudian Bante, saya ingin bertanya mengenai tujuan orang bermeditasi. Karena kalau menurut Buddhis sudah diketahui sendiri bahwa sebagian orang memiliki tujuan untuk meditasi ataupun memiliki tujuan pada saat meditasi adalah untuk mendapatkan ketenangan batin, seperti itu kurang lebihnya orang-orang mengatakan demikian. Nah, sebenarnya tujuan yang paling umum pada saat orang-orang melakukan meditasi selain untuk mendapatkan ketenangan batin, untuk mendapatkan apa, Bante? Sesungguhnya tujuan meditasi itu sangat-sangat luas dan kita harus paham juga. Meditasi itu adalah meningkatkan quality batin tiap-tiap individu
Karena di dalam ketenangan saja, hanya Sang Buddha yang menguraikan dengan sangat detail. Itu ada 8 tingkat ketenangan di saat kita meditasi. Maka itu yang dikatakan kalau kita bisa mencapai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 7, sampai ke 8 yang paling tinggi itu, berarti kita paham, oh ternyata energi pikiran kita itu makin lama makin halus, makin lama makin halus, makin tinggi. Nah, makin tingginya inilah yang dikatakan kita tahu bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha itu, kalau kita sudah masuk jhana pertama, gelombang energi pikiran kita itu bisa sama di surga tingkat ke-7, 8, atau 9. Maka itu ketenangan kita di tingkat yang mana? Kalau permulaan mungkin masih ke-7. Kalau yang menengah kita masuk ke-8. Kalau kita sudah yang tertinggi, jhana pertama yang tertinggi, kita masuk yang ke-9. Jadi makin lama makin tinggi. Jadi itulah yang dikatakan, sehingga apa yang diajarkan Sang Buddha, mengapa surga itu ada 26 tingkatan, dijelaskan secara detail oleh Sang Buddha. Ini loh penyebabnya, ini loh energi seperti ini loh yang masuk kita ke sana. Jadi dengan demikian, pelajaran agama yang paling lengkap, tidak pernah membohongi siapapun juga, berdasarkan ilmu, energi, gelombang pikiran. Hanya Sang Buddha yang menerangkan secara detail dan sangat detail. Demikian juga kalau kita perhatikan parita-parita yang membahas masalah Tipitaka. Tipitaka singkat yang dibacakan, kita sering bacakan, mungkin di Indonesia belum dibacakan. Saya sudah kirimkan di video di YouTube, saya kirim. Di sana dikatakan kita harus memperhatikan masalah tubuh jasmani itu dengan fokus yang seterang-terangnya sampai mengerti, paham bagaimana kerjanya dari tubuh jasmani kita. Kita juga harus memahami bagaimana kerjanya dari perasaan kita, bagaimana kerjanya dari memori kita, tapi harus fokus mengetahui dengan ilmu yang nyata, yang dilihat sendiri. Nah, dengan demikian inilah sampai menemukan kebijaksanaan dan kebebasan di dalam keterikatan terhadap apapun juga, di dalam apa yang ada di dalam tubuh jasmani, apapun yang ada di pikiran kita, kita tidak merasa itu sebagai milikku. Kita bebas dari semua konsep apapun juga. Kita hanya tahu, sadar, sempurna, lepaskan semua. Kita tidak terikat dengan apapun juga. Disitulah yang dikatakan tujuan daripada meditasi itu sesungguhnya seperti itu. Konsentrasi, fokus terhadap bidang apapun juga. Bahkan sekarang saya katakan, ilmu kedokteran sesungguhnya kalau kecil, sejak kecil dia meditasi, sambil nanti terus meditasi, makin dewasa dia makin sensitif. Bagaikan dia punya radar. Nanti dia bisa tahu pasien datang akan ketahuan sakitnya di mana. Nah, inilah yang dikatakan ilmu sensitivitas yang sudah fokus konsentrasi sama tubuh jasmani, dia mengerti, paham bahwa itulah yang dikatakan. Kalau ilmu kedokteran dikombinasikan dengan meditasi, itu akan jadi dokter yang hebat. Dia akan memiliki kemampuan yang luar biasa menyembuhkan penyakit itu dengan tepat arah, tepat sasaran. Jadi itulah yang dikatakan, itu sudah pernah terjadi. Waktu saya dulu di Bandung, ada anak kecil dengan papanya datang, umurnya 10. Papanya ada problem, saya ajak dia meditasi supaya problem selesai dengan meditasinya itu. Papanya selesai problemnya juga. Anaknya saya waktu sudah selesai, saya ngomong, kalau kamu mulai sekarang rajin meditasi dengan sungguh-sungguh, itu sangat membangkit energi positif kamu. Kamu akan punya X-ray, mata X-ray nanti, dan kamu akan bisa tahu penyakit apa yang datang kalau kamu nanti jadi dokter. Ternyata betul, dia dari dokter juga. Dia kuliah di Malaysia, pada satu saat telepon ke mamanya, loh mama ada sakit ini ya, ini tidak enak di sini ya, tidak enak di situ ya, loh kamu kok tahu?
Oh ya, mama minum obat ini nih. Itu loh, itu aja cukup, udah mama sembuh. Jadi dia sudah punya feeling bisa kontak, dia bisa merasakan, karena sensitivitas pikiran kita itu ditingkatkan. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, di mana kita memfokuskan, disitulah kita punya keahlian. Fokusnya kemana? Yang benar ya jadi benar, yang salah jadi salah. Seperti itu, iya Bante, betul. Kemudian dari contoh kasus yang tadi Bante sampaikan begitu, bahwa sebenarnya meditasi bisa sebagai sarana penyembuhan penyakit begitu ya Bante, atau bagaimana Bante? Betul, jadi bisa juga itu meditasi bisa menjadi sarana untuk menyembuhkan penyakit. Karena apa? Satu, Sang Buddha sudah katakan, siapapun yang sakit, siapapun juga yang mau memperpanjang usianya, dia harus menggunakan 4 faktor. Canda, wiriya, citta, vimangsa. Canda itu senang, gembira, dan bahagia terus-menerus, itu ditingkatkan, dimunculkan berulang-ulang. Dengan kekuatan pikiran kita terus-menerus, sehingga kebijaksanaan itu artinya difokuskan ke arah yang bagian sakit terus, untuk mengerti dan memahami, energinya ke sana untuk menetralisir semua penyakit itu, akhirnya itu akan terjadi kesembuhan. Hal ini ada contoh yang sangat bagus. Guru saya umur 75 tahun, dia kena kanker paru-paru. Sudah stadium 4. Dokter cuma bilang tinggal 2 bulan. Ketika di rumah sakit tanya, loh saya ini gimana dokter, bisa sembuh enggak? Aduh, obat-obat saat ini belum ada, Bante. Lalu buat apa aku di sini? Ya, kita bantu Bante untuk mengurangi rasa sakit. Nanti kalau ada sakit, tidak enak gitu, kita suntik obat untuk menghilangkan rasa sakit. Lalu saya tunggu berapa lama di sini? Ya, kira-kira tinggal 2 bulan lagi, Bante. Oh, daripada saya begini, lebih baik saya pulang aja ke hutan lagi. Nah, dia pulang meditasi terus. Ditingkatkan meditasinya dengan timbul senang, gembira, fokus berulang-ulang, dengan kekuatan pikiran diarahkan ke sakitnya, energinya selalu dipancarkan terus-menerus begitu. Jadi semuanya ini ternetralisir. Akhirnya dia meninggal 95. Wow, iya. Nah itulah, jadi dengan demikian ya, ada obat dengan meditasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kita sebagai umat Buddha tidak perlu takut, jalankan meditasi dengan sungguh-sungguh, otomatis kan kesembuhan akan terjadi. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana untuk memunculkan rasa semangat dalam meditasi Bante. Karena meditasi ini menjadi suatu hal yang mungkin umat awam mengatakan hal yang membosankan. Karena mungkin mereka yang cenderung kurang tahu bagaimana menyenangi meditasi itu sendiri. Begini, kalau kita sakit sungguh-sungguh, kita harus rajin baca parita aja. Sediakan waktu, tiap 3 jam kita baca parita. Baca parita itu katakanlah 15 menit. Sediakan waktu meditasi, duduk tenang 45 menit. 3 jam, 3 jam lagi baca parita lagi, 3 jam lagi baca parita lagi. Terus seperti itu. Lalu setiap saat dimanapun juga ucapkan ya Buddha, 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 Buddha sebanyak yang bisa lakukan. Waktu duduk, waktu berjalan, waktu nyapu, waktu ngepel, di mana saja bangkitkan Buddha terus-menerus. Disitulah dia katakan, aku senang, aku gembira, aku bahagia. Dengan memunculkan energi positif, disitulah sumber kebahagiaan kita. Itulah namanya kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan bisa dibangkitkan dengan fokus terus-menerus ucapkan Buddha, Buddha, Buddha. Kita jalankan 1 bulan penuh, kemajuan sangat pesat akan terjadi. Ini sudah banyaklah umat kita yang sembuh, yang menjalankan seperti ini. Baru-baru ini, sebulan yang lalu, umat kita yang di Probolinggo, dia sakit kanker, sudah stadium 4 juga. Ya. Sembuh. Saya suruh begitu, sudah kempes dia, sudah kempes. Jadi sudah ada kemajuan pesat sekali, bagus.
Jadi memang sangat luar biasa bahwa meditasi bisa digunakan sebagai sarana untuk penyembuhan suatu penyakit begitu. Jadi yang penting adalah tekad kita, kemudian keinginan kita bagaimana supaya bisa menyembuhkan mungkin ada penyakit yang ada di dalam diri kita bisa sembuh dengan bermeditasi begitu. Nah baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai meditasi. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema meditasi dan juga masih bersama dengan Bante Dhamma Wijayo Mahathera. Sungguh luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini bersama dengan Bante Dhamma Wijayo Mahathera mengenai meditasi. Ya, jadi bagaimana pengertian meditasi tadi sudah dibahas di awal, kemudian teknik-teknik bermeditasi yang baik yang sesuai dengan anjuran dari Sang Buddha dan juga dari Bante sendiri. Kemudian yang luar biasa ternyata adalah tujuan meditasi yang tadi barusan Bante sampaikan bahwa sebenarnya tujuan meditasi itu sangatlah banyak dan sangatlah luar biasa, dan yang sangat luar biasanya lagi bahwa meditasi bisa digunakan sebagai sarana penyembuhan penyakit. Hal itu sudah dibuktikan oleh orang-orang yang memang memiliki suatu penyakit kemudian bisa sembuh karena bantuan dari mereka bermeditasi dengan rajin dan semangat tentunya. Baik Bante, untuk pertanyaan saya selanjutnya adalah mengenai posisi meditasi Bante. Posisi meditasi, posisi dalam kita bermeditasi. Di dalam Buddhis kan ada 4 posisi bermeditasi, ada berduduk, berdiri, kemudian berjalan, dan ada yang berbaring, begitu Bante. Ya itulah istilahnya. Sang Buddha sudah mengingatkan pada kita setiap posisi dimanapun juga adalah kesempatan kita bersama-sama untuk berjuang membangkitkan energi positif supaya perhatian terus-menerus ke positif dan memusat ke arah positif. Itulah yang dikatakan posisi dimanapun juga, baik duduk, berjalan, berdiri, lari, tidur, terus kerjakan, tidak pernah berhenti. Karena kita hidup ini adalah gerakan-gerakan energi. Kalau gerakan-gerakan energi ini mubasir, tidak tahu harus bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa hidup kita. Jangan dikira, aku masih muda loh Bante, masih umur sekian loh. Jangan pikir kita masih muda. Banyak orang-orang umur 15 sedang main basket, jatuh langsung mati, itu ada. Ada yang masih bayi, ikut mobil tabrakan mati juga. Jadi dengan mungkin jangan kita mengatakan, aku masih muda. Manfaatkan sebaik mungkin. Tujuan kita hidup ke bumi ini adalah meningkatkan kualiti batin dan pikiran kita setiap saat. Tetapi yang penting bagaimana kita menggunakan yang dikatakan arah pikiran, arah dari mata kita melihat apapun juga, lihatlah dengan penuh kesadaran. Apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, sadarilah. Itu kalau negatif kita buang, cepat-cepat buang, tidak peduli itu siapapun yang bicara, apapun yang kita lihat. Kalau negatif tetap buang. Jadi kita harus tahu yang positif kita ambil. Jadi jangan katakan agamaku yang positif, agama yang lain negatif, itu tidak usah kita bicara lagi. Kita tahu bahwa agama berusaha untuk menciptakan sesuatu yang indah, yang baik, yang berguna. Dengarkan apapun juga yang siapapun yang bicara. Kalau kata-kata itu yang dimasukkan ke otak kita untuk membunuh, untuk merampok, untuk memperkosa, untuk berzina, untuk mabuk-mabuan, kita katakan itu salah, tidak benar, tolak. Walaupun dia seorang guru yang hebat, punya gelar yang banyak, tetap kita tolak. Jangan dipercaya lagi kalau untuk ikut berbuat jahat. Maka itu kita terimalah siapapun yang bicara, kalau itu membawa kita damai. Oh itu betul ya, bagus ya. Siapapun, dia tukang becak, tukang sapu, penjual soto atau apapun juga, apik juga kata-katanya itu, nasihatnya bagus itu, ya kita terimalah. Jadi tidak pandang dia siapa yang bicara. Kalau itu bagus tetap bagus. Dia agama apapun juga itu memang benar, baik, bagus, terimalah. Jadi kita ini jangan dipisah-pisahkan untuk hanya menerima
Jadi satu guru yang dikatakan sesuai dengan agama itu salah. Yang kita lihat, kalau dia sesuai dengan agama, pikirannya betul, api, bagus. Dia sudah luar biasa tenangnya, luar biasa sucinya. Isi kotor, isi amburadul, gak suci ya. Ngomongannya juga sama. Sakarpe dewe ngomong sesuka-sukanya, akhirnya itu merusak agama mereka sendiri. Kasihan seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan haruslah tunjukkan bahwa kita harus pandai-pandai setiap saat, dimanapun juga, sadarilah sensasi apapun yang muncul, tetap kita bisa menciptakan, mengambil segi positifnya yang berguna, yang bermanfaat, kita gunakan. Karena itu sangat berguna untuk kemajuan kita bersama. Tetapi yang tidak bermanfaat, yang sampah, yang sama sekali tidak ada gunanya, buang semuanya. Karena itu tidak ada manfaatnya, tidak ada guna sama sekali dibicarakan. Maka itu yang dibicarakan adalah bagaimana kita menggunakan mata dan bagaimana situasi yang di luar. Sang Buddha katakan mata kita itu tidak kekal. Dia bersifat membawa kita juga bisa menderita dan sakit. Ini ternyata mata kita ini tidak bisa kita kuasain sesuai dengan kehendak kita. Yang di luar yang kita lihat juga begitu. Dia berubah terus. Ternyata yang di luar juga menderita. Dia juga tidak ada yang intinya yang penting. Kosong juga. Kalau ketemu ini sama-sama kosong, sama-sama menderita, lalu buat apa dijadikan satu? Bagaimana kita membebaskan dari konsep apapun juga supaya batin dan pikiran kita itu plong, bebas dari semua masalah. Disitulah yang dikatakan mengolah batin dan pikiran untuk menemukan kenyataan yang sejati supaya kita tetap tenang, tetap hening, tetap bersih dari semua permasalahan. Itulah kita menggunakan mata dengan tepat arah, tepat guna, tepat manfaat. Agama Buddha juga sama. Kalau kita belum mendapatkan manfaat di dalam ketenangan pikiran kita, kita belum sadar kita sudah di quality tingkat ketenangan batin kita sudah di tingkatan yang mana. Maka itulah dikembangkan terus supaya kita tambah lama tambah maju, tambah lama tambah berkembang. Sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan bahwa sesungguhnya kesadaran meditasi itu setiap posisi dimanapun juga. Secara singkatnya, bagaimana kita bisa menciptakan pikiran kita terkendali dengan baik, selalu berpikiran positif, mencapai ketenangan, dan selalu membersihkan, membuang semua sampah pengotor dalam batin dan pikiran kita dengan mutlak. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Kalau kita ragu-ragu, yang mana yang kotor, yang mana yang jelek, sudah, kita akan tidak bisa maju-maju. Jadi yang dikatakan kotor, kalau itu apapun yang kita lihat timbul nafsu, itu salah. Timbul kebencian, itu juga salah. Timbul kebingungan, itu juga salah. Jadi kita tahu, oh ini tidak benar, ini tidak benar. Buang semuanya supaya kita bagaimana tenang, jernih, damai, dan selalu bahagia. Itulah namanya meditasi setiap saat, dimanapun juga, hanya memantau ke dalam batin dan pikiran kita setiap posisi seperti itu. Baik duduk, berjalan, berdiri, dimanapun juga, laksanakan. Hanya mengendalikan, berpikiran positif, tenangkan gejolak pikiran, bersihkan semua terus-menerus. Batin dan pikiran kita tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Makin banyak yang kita buang pengotor batin kita, makin bagus dalam perkembangan spiritual kita bersama. Baik Bante, itu adalah mengenai posisi begitu ya Bante ya. Jadi memang apapun itu posisinya, yang penting kita menyadari dan mengembangkan energi-energi yang positif di dalam batin kita. Semua pengotor-pengotor batin akan hilang di dalam diri kita dan juga di dalam batin kita. Baik Bante, sebelum perjumpaan kita bersama dengan pemirsa Dhamma TV ditutup, mungkin Bante bisa sampaikan sedikit pesan-pesan Bante dari tema kita pada malam hari ini kepada pemirsa Dhamma TV di rumah. Dipersilakan Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kita hanya diminta oleh Sang Buddha pikiran, melihat ke dalam pikiran, berani untuk melihat dalam pikiran kita sendiri, karena ini adalah jalan yang tepat, jalan untuk menemukan kesejatian diri kita. Kalau kita masih gelisah, takut, cemas, maka dari itu
Siapapun juga tidak mau memiliki pikiran seperti itu. Maka dari itu kita cepat-cepat buang, bersihkan, buang semuanya. Sampai kita menemukan yang dikatakan pikiran menyatu di dalam pikiran, sadar sepenuhnya. Disinilah yang dikatakan, tahu saja. Jangan diperbudak oleh perasaan, jangan mau diperbudak oleh memori, jangan mau diperbudak oleh permainan pikiran kita apapun juga. Tetap masuk. Sekedar tahu dan sadar sekuat-kuatnya, eleng dan waspada dengan sungguh-sungguh yang tidak penting kita lepaskan, yang membuat kita gelisah, takut, cemas, bingung, lepas. Itu semuanya permainan pikiran kita yang nyata hanya hening, tenang, damai, netral, seimbang, sadar sempurna. Inilah yang kita harapkan supaya kita tahu Buddha berada tepat di dalam kesadaran yang sempurna, tidak ada pengotor lagi. Kita harapkan semoga kejernihan, kedamaian, keheningan, kebahagiaan yang luar biasa ini menjadi milik kita bersama, karena kita sama-sama punya batin, punya pikiran, keberanian untuk melihat dalam batin dan pikiran kita, mampu membangkitkan energi-energi positif, mampu membersihkan pengotor-pengotor pikiran kita, mampu menciptakan selalu jernih, hening, damai, dan bersih dengan sungguh-sungguh. Disitulah yang dikatakan hakikat agama sejati muncul secara nyata. Tidak perlu nama agama apa di sana, karena kita perlu kesempurnaan di dalam tata kelola cara berpikir kita. Sudah jernih, bersih, tidak ada pengotor, sadar sempurna. Itulah yang terpenting. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Sadu. Baik pemirsa, demikian tadi pembahasan kita bersama dengan Bante Dhammawijaya Mahathera mengenai meditasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bante Dhammawijaya Mahathera yang sudah berkenan meluangkan waktunya memberikan ilmu yang sungguh sangat bermanfaat seputar meditasi. Semoga apa yang tadi Bante sampaikan bisa kita laksanakan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah dalam Manage Your Mind. Kini tiba waktunya saya beserta Bante Dhammawijaya Mahathera dan juga segenap kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan Namo Buddhaya. Suki hotu Namo Buddhaya.